Dengan Bung Haris Pardede, pengamat sepak bola dan juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Baik, terima kasih Bung sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Bung Indro terlebih dahulu. Bung Indro, ini karena ada 3 pemain baru yang kemudian akan dinaturalisasi begitu. Kalau Anda sebagai pecinta sepak bola supporter Timnas Indonesia, bagaimana Anda melihat ini Bung Indro? Iya, saya melihat ini mungkin memang orang yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert ya dalam membangun timnas kita, karena waktunya semakin mepet ya, tapi kita harus melihat apa hasilnya nanti ya di Australia dan juga GBK. Ini yang perlu kita lihat, bagaimana apakah memang Patrick Kluivert mampu membangun tim sepak bola kita dengan waktu yang begitu cepat ya. Saya pikir baru tanggal 16 Maret ini pemain bisa berkumpul bersama di Australia langsung ya, dan ini waktu yang begitu singkat. Apakah memang Patrick Kluivert mampu menyatukan ataupun membuat pemain kita mampu bermain dengan baik dengan hasil yang kita harapkan di Australia, minimal seri. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Lalu nanti tanggal 25-nya bermain di GBK, itu yang perlu kita lihat. Apakah permainannya lebih berkembang atau tidak gitu. Tapi kalau ini memang pemain yang dibutuhkan, ya silakan saja Patrick Kluivert mengatur permainan secepatnya. Saya melihat kedatangan Patrick Kluivert di pertandingan Liga 1 ini cukup baik ya, karena dia ingin mengetahui juga bagaimana permainan calon-calon pemain yang mungkin bermain untuk timnas nantinya. Itu sih Mbak. Oke, tentunya ini menjadi ajang penentuan juga. Kita akan melihat bagaimana kinerja dari pelatih baru Timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert, untuk mengkonsolidasikan begitu ya para pemain Timnas Indonesia. Nah, saya ke Bung Pardede. Bung Pardede, tadi disampaikan oleh Bung Indro bahwa ini merupakan amunisi yang dibutuhkan oleh Timnas begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat dari segi kualitas, kemudian juga track record dari pemain-pemain yang akan dinaturalisasi oleh Robbenny, Tim Gipens dan juga Dion Mark ini, Bung Pardede? Ya, pertama kita mesti lihat dulu ya bahwa ini ada dua batch nih. Satu batch untuk tim nasional senior, yaitu oleh Romney, yang nanti diproyeksikan akan memperkuat tim nasional Indonesia senior menghadapi Australia di Australia tanggal 20 Maret dan juga menghadapi Bahrain di GBK selang 5 hari. Nah, satu lagi adalah batch untuk tim nasional kelas usia, diproyeksikan tadinya sebenarnya untuk U20, yaitu Dion Marks dan juga Tim Gipens. Tapi seperti yang kita ketahui dari pernyataan manajer timnas yang juga ketua BTN Pak Sumarji mengatakan untuk Piala Asia U20 yang nanti akan diselenggarakan di Tiongkok itu sudah tidak memungkinkan, karena setahu saya deadline-nya adalah kemarin. Itu sementara mereka saat ini masih dalam proses walaupun hanya tinggal menunggu waktu. Nah, kalau saya melihat ini ada dua hal yang berbeda. Kalau untuk Dion dan Tim Gipens ini masih ada waktu lama untuk persiapan yang diproyeksikan menuju SEA Games nanti. Jadi yang paling realistis adalah Dion dan tim ini akan bermain untuk tim nasional Indonesia di SEA Games yang nanti bulan Desember, masih lama. Jadi masih ada waktu untuk aklimatisasi, adaptasi, pengenalan dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara kembali ke tim nasional senior, ini kan tim sedang berjalan sebenarnya, sedang mendapatkan ritmenya selepas kita menang dari Arab 2-0 dan saat ini kita ada finish di peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Artinya ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar ya bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk mencangkok dalam tanda kutip oleh Romney di manapun dia akan dipasang ya. Biasanya dia main di Oxford ataupun di Utrecht itu sebagai forward right sebelah kanan, jadi bukan classic number 9, just for information. Nah, ini akan kita lihat apakah Patrick Kluivert akan berani langsung menampilkan Ole sebagai starter saat menghadapi Australia nanti, di mana kita juga tidak akan bisa diperkuat oleh Ragnar yang terkena kumulasi kartu kuning, atau dia akan masuk dari bangku cadangan. Tapi hampir pasti Ole ini akan dibawa oleh Patrick Kluivert ke Australia nanti. Demikian.
Oke, hampir pasti bahwa Ole akan dibawa ke Australia oleh Patrick Kluivert. Tapi kalau misalkan Anda melihat sebetulnya dari naturalisasi 3 pemain ini, apa kemudian yang menjadi pertimbangan untuk PSSI juga ini naturalisasi dari 3 pemain ini menurut Anda? Apakah ini juga ada kesamaan daripada Patrick Kluivert ini yang dinilai bahwa ini mampu menerapkan gaya total football yang diterapkan oleh Patrick Kluivert sebagai pemain asal Belanda? Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk tim dan Dion ini sebenarnya nanti akan banyak berada di bawah asuhan Indra Safri ya, pelatih tim nasional U20 dan nanti tim nasional U22 yang akan berlaga di SEA Games. Jadi sebenarnya tidak ujuk-ujuk juga karena Patrick Kluivert. Itu yang pertama. Yang kedua, proses naturalisasi itu kalau kita bicara dalam koridor tim nasional itu berbeda kalau kita bicara dalam wilayah klub. Kalau klub itu selama Anda punya duit dan punya daya tarik, siapapun bisa Anda datangkan. Mau butuh striker bisa datangkan striker, mau butuh kiper, left back dan sebagainya. Asal tadi ada duit. Tapi kalau untuk naturalisasi itu tidak bisa sembarangan. Harus ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh FIFA agar bisa pindah ke warga negara dan bahkan pindah federasi. Nah, Dion dan tim ini bisa pindah ya karena memang mereka memungkinkan secara aturan. Jadi mereka kalau saya nggak salah tim kalau nggak salah tim Gepens itu punya darah papanya itu dari Palembang atau Dion saya lupa ya. Pokoknya salah satu itu ada darah Indonesia, ada dua-duanya dan mereka bersedia gitu. Karena kalau kita menginginkan saat ini sebenarnya jujur pasti paling dibutuhkan itu adalah striker atau klasik number 9 atau target man. Tapi kan nggak seperti klub, seperti yang saya bilang tadi kita butuh striker, kita cari striker, kita bayar dia mau pindah. Nah ini tergantung yang tersedia. Nah cuman kalau saya senangnya satu, tim Gepens ini kan adalah natural left back, natural kidal ya. Jadi kalau kita lihat survei itu secara empiris kan orang yang menggunakan tangan kiri atau kidal itu kan hanya 10%. Jadi begitu ada itu nilainya sangat berharga gitu. Jadi ini lebih kepada availability, kesediaan juga dari para pemain yang memang mempunyai garis keturunan Indonesia dari maksimum kakek dan nenek sehingga mereka bisa dinaturalisasi dan memang sesuai dengan kualifikasi pelatih juga. Ya dalam hal ini pasti PSSI atau seharusnya sudah berdiskusi dengan Indra Safri maupun juga mungkin tim Kluivert yang baru ditunjuk dalam 1 bulan terakhir sebagai pelatih senior tim nasional Indonesia. Oke, itu yang menjadi pertimbangannya. Saya ingin ke Bung Indro. Bung Indro, kalau melihat terkait dengan naturalisasi ini, sudah banyak juga begitu ya pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Bagaimana kemudian Anda melihat kalau dari supporter terkait dengan naturalisasi untuk menyeimbangkan begitu ya antara pemain, merekrut pemain keturunan dan juga tentunya dari membina talenta lokal, Bung Indro? Nah itu yang saya lihat belum dijalani oleh PSSI ya. Bagaimana PSSI selain masalah naturalisasi ini yang untuk jangka pendek untuk misalnya target-target Piala Dunia 2026, tapi masalahnya liganya sendiri belum diperbaiki. Lalu juga bagaimana usia dininya ya, pengembangan usia dininya, bagaimana mereka kompetisi usia dini ini juga belum dijalankan. Saya lebih melihat harusnya PSSI berkaca pada Jepang gitu, yang punya blueprint sepak bola yang panjang ya sampai 100 tahun, dan ketika di tahun ke-30 ini sudah terlihat bahwa pemain-pemain Jepang sendiri sudah dipakai di klub-klub internasional ya. Ada Liga Inggris, liga lainnya ini sudah banyak memakai pemain-pemain Jepang. Nah ini yang harusnya juga menjadi prioritas bagi PSSI untuk memperbaiki liganya, lalu juga bagaimana tentang pengelolaan usia dininya. Apakah mungkin memakai sport science. Nah ini yang harusnya PSSI memiliki blueprint sepak bola yang jelas gitu. Jadi siapapun ketuanya, siapapun pelatihnya, ini lebih mudah menggunakan blueprint sepak bola karena sudah dibangun secara sistem. Nah ini yang saya belum lihat dilakukan oleh PSSI hingga saat ini, Mbak Nisa. Oke, meskipun begitu saya ingin ke Bung Pardede. Bung Pardede, meskipun begitu kita sudah melihat bagaimana kemudian setelah terjadinya naturalisasi besar-besaran begitu ya di tubuh Timnas Indonesia, ini juga sudah menaikkan peringkat Timnas Indonesia. Bagaimana kemudian apakah Anda menilai naturalisasi ini lebih berdampak pada hasil jangka pendek dibandingkan pembinaan jangka panjangnya begitu? Apakah Anda melihat hal yang sama? Iya jelas ini adalah pendekatan top bottom ya. Jadi menghiasi etalase di bagian atas tapi kemudian berharap ada impact ke bawah. Kalau kita mau jujur ya menilai secara fair, ada dampak yang sangat positif dari proses naturalisasi ini. Kalau kita lihat animo anak-anak itu untuk mengikuti atau masuk SSB itu lebih tinggi. Kebetulan saya juga banyak berkunjung ke beberapa SSB, ada
FFF, di Cipete, ada macam-macam lah, ada di PSF dan lain-lain, itu animonya memang naik. Kemudian juga yang kedua ada pembenahan juga yang kita harus akui juga di Liga 3 PNM Nusantara 2024-2025, di mana di sana dipersyaratkan harus ada 2 pemain U23 bermain selama 45 menit. Kemudian ada pemain U20 yang harus bermain selama 45 menit di Liga 3, di kasta ketiga, dan sudah dicanangkan lebih profesional. Tapi memang kontradiktifnya adalah kalau kita lihat di Liga 1, justru regulasinya berubah menjadi backfire. Artinya sekarang itu pemain asing 6+2. Makanya kita lihat begitu banyak pemain asing yang merumput di Liga 1 ya. Bahkan kiper-kiper juga sudah banyak sekali pemain asing. Jadi saya melihat ada surplus dan defisit ya dari pembinaan di level grassroots, di level liga juga yang dilakukan PSSI. Yang menurut saya nggak bisa bilang nol sama sekali, nggak ada juga enggak. Nah, karena saya memang kebetulan membawakan Liga 3, tapi juga dibilang total juga enggak. Bahkan kalau saya lihat dengan didatangkannya Dion dan juga tim ini dengan usia 19 tahun, ini adalah upaya untuk mensiasati keberlangsungan naturalisasi ini. Karena usia 19 tahun kan, dengan harapan 10 tahun lagi lah paling enggak mereka masih punya stok ini. Nah, masalahnya adalah apakah kita akan berharap terus dari naturalisasi ini? Karena sudah berlangsung menurut saya agak sedikit berlebihan ya. Karena so far mungkin sampai dengan Jai, sampai dengan Ragnar itu sudah oke. Tapi apakah kita akan melakukan itu terus menerus gitu? Saya rasa tidak. Karena memang PSSI dulu mengatakan ini hanyalah akselerasi ya untuk mungkin mencoba memaksimalkan peluang 2026 ya Piala Dunia untuk kita bisa lolos. Jadi saya lebih ingin menilainya secara objektif bahwa naturalisasi itu bagus. Dalam banyak hal ini memberikan dampak positif, tapi sampai kapan? Nah, kemudian kedua juga pembinaan seperti yang dikatakan tadi Bung Indro, pembinaan di grassroots, kemudian liga ini juga harus diperhatikan. Tidak jelek juga. Kita harus mengakui juga ada beberapa perubahan, termasuk VAR juga, implementasi VAR yang sudah lebih bagus, tapi masih banyak PR yang harus dibenahi agar ya lahir Rido baru, Witan baru, maupun juga Tika Kamboya baru yang nanti akan mengisi tim nasional kita, seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia. I want local players to be the heart of the team. Dan saat ini saya pikir belum, tapi it's okay. Mudah-mudahan itu benar-benar dikejawantakan dalam pembinaan liga-liga kita, baik Liga 1, 2 maupun juga bahkan Liga 4 yang amatir. Oke, baik. Bung Parede menunjukkan ataupun menjelaskan dari keunggulan untuk menaturalisasi begitu. Bagaimana kemudian Bung Indro kalau kita melihat dari kelemahan untuk yang terbesar begitu dari kebijakan naturalisasi sendiri, Bung Indro, bagaimana kemudian solusi agar benar-benar meningkatkan dari prestasi timnas begitu, yang terlebih adalah untuk pemain-pemain lokal ini, Bung Indro, menurut Anda? Iya, seperti yang Bung Haris katakan tadi ya, bahwa ini naturalisasi prosesnya agak berlebihan juga ya. Karena ketika kita melihat bahwa naturalisasi nanti, misalnya seluruh pemain timnas kita adalah naturalisasi, sebenarnya bagaimana juga nasib pemain-pemain kita yang sebenarnya bagus kayak Dwi Yangai gitu ya, ini dia adalah pemain bagus, tapi kan ketika dia berada di liga kita harus beradu dengan pemain naturalisasi, ini berat bagi pemain-pemain seperti itu ya. Nah, ini yang kedepannya harus juga dipikirkan oleh PSSI. Dia masuknya beberapa pemain ataupun 3 pemain naturalisasi ini juga apakah membuat pemain-pemain kita, misalnya seperti Pratama, lalu juga Asnawi, ini tersingkirkan atau seperti apa? Nah, ini yang kita juga harus melihat itu ya. Jangan terus-menerus kita melulu naturalisasi, karena harus ada batasan juga terhadap naturalisasi agar pemain-pemain kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi timnas. Karena kan tujuan akhir tentunya dari pemain-pemain ini adalah membela timnas itu sendiri ya. Bagaimana apakah pemain-pemain kita memiliki hak yang sama ataupun kesempatan yang sama dengan pemain-pemain naturalisasi atau tidak. Nah, ini yang harus dipikirkan juga, Mbak Nisa. Oke, baik. Bung Parede, kalau tadi Anda sampaikan bahwa dari naturalisasi oleh pemain ini sepertinya nanti ini akan ditargetkan pada Piala Dunia 2026 begitu. Akan tetapi ternyata pernyataan dari Menpora Dito Arya Tejo ini menyatakan bahwa memang target dari All-Round ini sebetulnya untuk target jangka panjang, yakni untuk Indonesia ke Piala Dunia di tahun 2030. Bung Parede, sebetulnya prediksi Anda mengapa kemudian untuk All-Round ini dikhususkan untuk target jangka panjang, Bung Parede?
Ah, ya jujur saya nggak tahu ya soal target ini kan awal-awal dikatakan ini seperti mirip ketika kita turun di Piala AFF ya, jadi gamang gitu ya, jadi berubah-ubah atau katakanlah tidak clear ya. Karena di press conference sendiri saya masih ingat Patrick Kluivert mengatakan akan mencoba membawa tim ini ke Piala Dunia 2026. Tapi intinya adalah ya 2026 adalah momentum yang paling dekat yang akan dicoba oleh tim nasional Indonesia dengan segala pemain yang akan datang, bahkan juga Jairo itu juga akan datang nanti untuk dicoba dinaturalisasi. Tapi kemudian ada 2020 2030 saya nggak tahu ya. Yang pasti kalau kita lihat kontrak Patrick Kluivert itu 2+2. Artinya kalaupun diperpanjang sampai 4 tahun ya, 2 tambah lagi 2 tahun itu maka selesainya adalah 2029 Januari, masih 1,5 tahun dari Piala Dunia 2030. Jadi ada ketidakmatchingan antara target yang ditetapkan PSSI dengan kontrak Patrick Kluivert. Walaupun bisa saja excuse-nya ya nanti kita perpanjang lagi gitu. Tapi artinya kalau kita bicara blueprint maka ini ada yang kurang selaras sebenarnya. Targetnya sampai 2030 tapi pelatihnya ditargetkan sampai 2029 awal. Itu bahkan kalau nggak diperpanjang itu sudah selesai tahun 2027 gitu. Tapi anyway apapun itu seperti yang tadi saya katakan, saya pikir kita senang dengan situasi terakhir ini sebenarnya ya, 1 tahun terakhir dengan adanya para pemain naturalisasi ini memang meningkatkan performa atau animo masyarakat, kemudian juga peringkat kita naik dan sebagainya, bahkan juga membantu kita harus akui ya, membantu juga meloloskan tim nasional kita ke round 3 ya, bahkan saat ini ada di peringkat 3. Tapi sekali lagi kan dengan perubahan yang terjadi, dengan perubahan kepelatihan dari Sintayong dengan Patrick Kluivert dan juga ada lagi pemain yang baru yang masuk, logikanya kan harusnya lebih baik gitu ya, ekspektasinya pasti naik gitu. Nah itu yang menjadi tantangan. Jadi kita sekarang boleh aja bicara A, bicara B, bicara C, tapi nanti pembuktiannya adalah 20 Maret dan 25 Maret. Karena itu akan menjadi penentu arah kita nanti apakah besar peluangnya atau masih ada di situ atau justru pupus. Karena dalam 2 pertandingan tersebut paling enggak kita minimal menurut saya adalah bisa dapat 3 poin dari Bahrain. Atau bahkan ada yang lebih pesimis lagi. Cukup kita yang penting jangan kalah di 2 laga tersebut. Lalu kita kemudian menatap China tanggal 5 Juni dengan harapan kita bisa menang nanti menghadapi mereka di Gelora Bung Karno. Karena pertandingan terakhir tanggal 10 Juni kita akan menghadapi lawan Jepang. Walaupun Jepang hampir pasti sudah lolos tapi Jepang tetap Jepang. Jadi sekali lagi ya kita berikan kesempatan kepada federasi, kepada tim kepelatihan untuk bekerja. Kita boleh tentunya memberikan narasi, memberikan pandangan, memberikan kritik atau memberikan dukungan. Tapi pada akhirnya nanti pembuktiannya adalah di lapangan bulan Maret nanti. Baik, kalau begitu tetap kita dukung tentunya dari para federasi ini untuk bisa meloloskan begitu Indonesia, tentunya juga dengan hadirnya dari 3 pemain naturalisasi ini dapat membawa ataupun menghadirkan peluang-peluang baru bagi